Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima. Semoga semua saya jumpai dalam keadaan semangat, sehat walafiat semuanya. Baik, langsung saja hari ini kita bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Kita mulai dengan apa itu konsep warga negara. Nah, warga negara adalah anggota negara artinya ya. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa warga negara itu adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai anggota negara, warga negara mempunyai hubungan yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik satu sama lainnya dimanapun ia berada, baik di dalam negara atau di luar negaranya. Kita contohkan seperti tenaga kerja Indonesia ya, walaupun dia bekerja di luar negeri, dia juga tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak penghasilan, dan dia juga mendapatkan hak, yaitu mendapatkan perlindungan walaupun mereka berada di luar negeri. Nah, warga negara ini banyak ya maknanya ya, tapi tentu kita harus melihat betul pengertian-pengertian berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Adapun manfaat dari status kewarganegaraan adalah tentunya menyangkut tentang kepastian hukum yang berlaku pada seseorang warga negara berkaitan dengan hukum perdata dan hukum publik, sehingga hukum manakah yang mengikat orang tersebut tentunya hukum negara yang mengakui ia sebagai anggotanya. Ada dua cara orang untuk memperoleh status kewarganegaraan pada sebuah negara. Yang pertama yaitu aktif. Yang dimaksud dengan aktif di sini adalah untuk mendapatkan status kewarganegaraan, orang melakukan cara pengajuan, ya, meminta untuk mendapatkan kewarganegaraan. Yang kedua pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaraan tidak perlu adanya usaha atau permohonan dari dirinya, tetapi negara telah memberikannya. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan negara tersebut menganut azas kelahiran atau tempat yang disebut dengan ius soli, atau keturunan atau darah yang disebut dengan ius sanguinis. Nah, jadi azas ius soli ini, siapa saja yang lahir di negara itu, maka si anak yang dilahirkannya secara otomatis diakui sebagai warga negaranya. Sedangkan azas ius sanguinis, siapa saja yang warga negaranya dan di mana saja ia melahirkan anaknya walaupun bukan di negaranya, maka anak yang dilahirkannya itu diakui sebagai warga negara oleh negara orang tuanya. Hak menentukan status sebagai warga negara biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga kepada sebuah negara, sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih negara asalnya, sehingga kepada seorang tersebut diberikan hak. Satu, hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara. Itu disebut dengan hak opsi. Atau hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara. Nah, ini lebih bersifat pada hadiah pada seseorang, apakah dia mau diberikan status kewarganegaraan oleh negara lain atau dia menolak status kewarganegaraan yang diberikan kepadanya. Nah, dalam menentukan statusnya sebagai warga negara biasanya terjadi pada seseorang yang punya jasa yang berharga tadi ya kepada negaranya, kepada suatu negara, sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih negara asalnya. Nah, sebuah negara dalam menentukan warga negara tentu ada azas yang dapat dijadikan pedoman. Tadi kita sebutkan dari segi kelahiran, azas yang dipakai adalah azas ius soli, artinya tempat atau daerah kelahiran, atau azas ius sanguinis, artinya keturunan atau darah. Jadi dari segi kelahiran, orang mendapatkan warga negara menggunakan azas ius soli, tempat daerah kelahiran, atau ius sanguinis berdasarkan keturunan atau darah. Kemudian segi perkawinan,
Yang pertama adalah kesatuan hukum, artinya dengan adanya perkawinan maka dalam sebuah keluarga harus adanya kesatuan hukum, sehingga status kewarganegaraan suami istri harus sama. Yang kedua, persamaan derajat, artinya dengan perkawinan campur tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan kedua belah pihak, baik suami atau istri, sehingga diperbolehkan antara suami istri berbeda status kewarganegaraannya. Nah, ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada suatu negara ya. Maka tidak heran juga nanti bisa orang mendapatkan kewarganegaraan ganda, karena masing-masing negara mempunyai cara untuk mendapatkan status kenegaraan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik itu dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Seperti kita lihat dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ya, jadi sebutkan segala warga negara itu berhak ya mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian juga mempunyai kewajiban, yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan. Jadi haknya mendapatkan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, juga kewajibannya menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian di ayat 2 pasal 27, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini dua lagi ya, berhak, wajib, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan juga wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian kita lanjut pasal 28 ya. Di pasal 28 ini di ayat A, yaitu adanya kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan ya. Kemudian pasal 28B, berhak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan. Ayat 2-nya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, pasal 28 ayat 1, pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan di ayat 2 pasal 28C, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28D ayat 1 mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2 pasal 28D, setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 ayat 3D, pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak beroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaranya. Kita lanjut pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama, beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Kemudian pasal ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi. Sedangkan ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk peroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sedangkan ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan jaminan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 28 di ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oke. Kemudian ayat 1 pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan di pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang 1945. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Ayat 2, macam-macam produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya bagi kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam bidang pendidikan, hak dan kewajiban diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah, dan bab 5 tentang peserta didik. Oleh karena itu, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Nah, di pasal 6, setiap warga negara berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Bagian kedua, hak kewajiban orang tua. Pasal 7, orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan ini. Pasal 8,
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagian keempat, hak dan kewajiban perintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, begitu juga kepada peserta didik, ya. Semuanya diatur ya di dalam undang-undang agar mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, bicara tentang kewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang 45 bab 10 tentang warga negara dan warga negara dan penduduk pada pasal 26 sebagai berikut. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Undang-Undang 145 pasal 26 merupakan rujukan peraturan perundang-undangan yang kemudian melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kewarganegaraan. Undang-undang itu yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi undang-undang tentang kewarganegaraan juga mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Tiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing. Yang kelima, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 6, anak yang lahir dalam tengah waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. 8, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau belum kawin. 9, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 10, anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 12, anak dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 13, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia. 14, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. 15, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak berlaku surut. Dengan terbukti setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelumnya undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang diajukan oleh pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah berusia 18 tahun, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia minimal 5 tahun, berturut-turut paling singkat 10 tahun, tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. 8, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, itu persyaratan ya jika orang yang mengajukan menjadi warga negara
Indonesia. Jadi pada pasal 19, 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bagaimana orang asing mendapatkan kewarganegaraan dengan cara sebagai berikut. Satu, melalui perkawinan. Setiap warga negara asing yang kawin dan sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat, tetapi yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut, tidak berturut-turut dan tidak menjadi penyebab berkewarganegaraan ganda atau biparti. Kedua, berjasa pada negara, seperti orang asing dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau dasar pertimbangan kepentingan negara, asalkan bersangkutan dengan diberikannya kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Ketiga, ikut orang tua seperti ayah dan ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan sendirinya anak yang di bawah usia 18 tahun atau belum berkawin berkewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, pengangkatan anak seperti anak warga negara asing belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah oleh warga negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, kemudian ada yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan diatur dalam bab 4 tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23, 24 sampai dengan pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang hilang itu disebabkan kewarganegaraan yang hilang disebabkan jika bersangkutan satu, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Dua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Tiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas kemauannya sendiri. Yang bersangkutan sudah usia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 4, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, kecuali mereka mengikuti program pendidikan negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan jabatan dalam dinas macam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. 6, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian negara asing tersebut. 7, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. 8, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 9, bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerja meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Pada perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 10, perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya. Keluarga istri mengikuti keluarga suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika bersangkutan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dengan catatan tidak menjadi penyebab kewarganegaraan ganda. 11, laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya. Kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika bersangkutan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginannya pada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dengan catatan tidak menjadi penyebab kewarganegaraan ganda. 12, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan kehilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari nyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraannya. Nah, kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan bagi orang memiliki hubungan hukum dengan yang bersangkutan, seperti seorang ayah dan ibu hilang kewarganegaraan Indonesia, tidak serta-merta berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibu sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin dengan catatan yang bersangkutan tidak menjadi penyebab berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jika terjadi, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
Nah, azas kewarganegaraan dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama kita kenal dengan azas ius sanguinis, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelainan. Kemudian azas ius soli secara terbatas, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. C. Yang ketiga, azas kewarganegaraan tunggal, yaitu azas menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. D. Azas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pada prinsipnya Undang-Undang 12 Tahun 2006 tidak menghendaki adanya kewarganegaraan ganda atau bipartite ataupun tanpa kewarganegaraan atau apatride. Ada pengecualian pada anak berusia 18 tahun atau belum menikah, bukan berarti memperbolehkan yang bersangkutan ganda, tapi ganda terbatas sampai yang bersangkutan sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihannya. Dewasa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dengan indikator usia sudah 18 tahun atau sudah menikah. Nah, itulah cara-cara memperoleh kewarganegaraan dan hak kewajiban warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam Undang-Undang Khusus tentang kewarganegaraan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi kita di perkuliahan yang akan datang dalam pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.